Jadi kalau kita membahas tentang front end, kita perlu mempelajari 3 hal. Pertama itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Yang dimana dalam pembahasannya itu kita bisa dibantu dengan menggunakan CSS library. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah mempelajari HTML, CSS, dan JavaScript, barulah kita mempelajari juga atau mencoba untuk menggunakan yang namanya JavaScript library and framework. Seperti contohnya itu adalah React.js, Vue.js, dan Angular. Gitu. Dan ini adalah front end. Gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya setelah membahas tentang front end, kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu back end. Sorry, ini kayaknya mending ke sini biar kelihatan. Oke, back end. Jadi kalau misalkan back end sendiri, kalau misalkan tadi front end itu yang berhadapan dengan klien, berhadapan dengan user, berhadapan dengan interface-nya, tampilannya. Kalau misalkan back end ini lebih ke yang di belakang layar. Jadi lebih ke sisi server atau dari si aplikasi web, mencakup pengelolaan data, logika bisnisnya, komunikasi antara server dengan klien, dan lain sebagainya. Dan sebagai seorang web developer, memahami backend itu tuh sebenarnya penting untuk menciptakan aplikasi yang aman, efisien, dan mampu menangani banyak pengguna sekaligus. Gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah aplikasi itu harus dipikirkan skalanya. Contoh skala itu maksudnya kayak gimana sih? Gitu. Kayak misalnya tadi saya membahas aplikasi inventory, yang mengaksesnya siapa ya? Hanya admin inventory aja gitu. Paling banyak 20 gitu kan. Maka ya aplikasi skala kecil nggak akan jadi masalah gitu, nggak akan jadi kendala. Tapi kalau misalkan kita membahas seperti contohnya Facebook atau ya Tokopedia, kita bisa sebut seperti itu, mereka yang mengaksesnya itu bukan cuma 20, dalam waktu 1 detik itu bisa mengakses ribuan bahkan ratusan ribu. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan efisiensi di dalam servernya, melakukan efisiensi dalam logika codingannya dan lain sebagainya, yang terjadi nanti akan jadi servernya itu jadi break gitu, jadi lemot dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu tugas dari si backend developer. Nah, kalau misalnya kita bahas satu-satu, backend development ini tuh sebenarnya ada apa aja. Pertama ada server and client, itu yang perlu kita bahas. Server and client ini sebenarnya kalau misalnya dibahas client, ini tuh sebenarnya perangkat atau aplikasi. Contohnya kayak misalkan browser web yang request data atau minta data dari server. Jadi request datanya paling simpelnya kayak gimana? Kayak misalnya kita ketikin www.facebook.com, itu kita request ke servernya facebook.com, sehingga nanti dia akan memberikan respon. Responnya apa? Halaman dari facebook.com-nya. Nah, jadi klien itu kalau misalkan yang tadi pertama adalah dia itu request data atau minta data dari server, yang dimana nanti datanya itu akan terkirimkan dalam bentuk teks, dan kemudian klien ini nantinya akan merender data yang diperoleh dari server untuk ditampilkan ke user. Gitu. Jadi klien di sini bukan orangnya, tapi browsernya. Kemudian ada server. Server ini adalah komputer atau sistem yang menerima requestnya tadi, menerima permintaan dari si klien, yang kemudian mengirimkan respons yang sesuai berdasarkan dari apa yang diminta. Jadi server menangani data, memproses logiknya, dan kemudian menjaga juga keamanan dari si aplikasi. Kemudian yang perlu kita ketahui dari backend development juga itu adalah ini, database. Database ini adalah tempat penyimpanan datanya yang digunakan oleh aplikasi web. Jadi data ini disimpan di dalam bentuk tabel yang terstruktur untuk memudahkan pengelolaan atau pencarian dan pengambilan data. Nah, kalau misalnya dibahas, sebenarnya database itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada relational, yang kedua ada yang non-relational. Kalau misalnya relational itu contohnya beberapa teman-teman mungkin sudah pernah mencoba menggunakan MySQL pastinya. Ada juga PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan lain sebagainya yang menggunakan table dan terstruktur jelas dengan SQL untuk memanipulasi si datanya. Nah, kalau misalkan non-relational, itu contohnya itu seperti MongoDB, Firebase, itu bisa digunakan yang dimana dia itu menyimpan data dalam bentuk dokumen yang fleksibel. Biasanya bentuknya itu JSON. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas yang tinggi. Gitu. Kemudian selain database, kita juga perlu tahu ini HTTP. HTTP ini adalah Hypertext Transfer Protocol, yang dimana HTTP ini adalah protokol komunikasi antara klien dengan server yang memungkinkan pengiriman permintaan atau requestnya itu dan respons dalam bentuk teks, JSON, atau data lainnya. Nah, kalau misalkan dibahas, HTTP itu punya beberapa metode seperti GET, POST, PUT, dan DELETE gitu. Nanti ini juga bisa dipelajari. Terus kemudian yang dipelajari selanjutnya adalah ini,
RESTful API. REST itu sebenarnya kepanjangan dari Representational State Transfer, yang dimana dia adalah standar arsitektur yang memungkinkan komunikasi antara klien dengan server. Di sini juga ada endpoint-nya, yang dimana endpoint-nya ini adalah URL yang mewakili dari setiap resource data. Kemudian ada dari RESTful API ini ada JSON format juga, dan ada authentication nantinya. Nah, tapi kalau misalnya dibahas REST dengan RESTful itu apa? Mungkin beberapa teman-teman pernah dengar nih, ada REST API, ada RESTful API. Nah, ini juga perlu diingat ya, karena kadang kalau misalnya kita ada lowongan pekerjaan sebagai junior developer, terutama di web developer gitu ya, suka ada pertanyaan pas lagi di interview. Apa bedanya REST API dengan RESTful API? Nah, ini dia. REST API atau Representational State Transfer API itu adalah interface dari aplikasi yang mengikuti prinsip REST, yaitu arsitektur yang mengutamakan komunikasi yang stateless. Stateless itu maksudnya adalah nggak nyimpen state antar requestnya, dan menggunakan HTTP sebagai protokol dasar. Nah, kalau misalkan RESTful API, dia ngacu pada API yang dirancang dan diterapkan dengan mengikuti prinsip REST secara lengkap dan tepat. Jadi termasuk prinsip-prinsip seperti resource yang teridentifikasi dengan URL. Misalkan ya operasi HTTP itu ada get, post, put, dan delete yang sesuai itu, serta menggunakan status HTTP yang punya meaning gitu. Kayak misalkan paling sering teman-teman tahu ini adalah 404 gitu. Jadi status HTTP ini yang punya meaning salah satunya adalah 404, yaitu not found. Sebenarnya ada lagi yang lain seperti 200 yang oke gitu. Sebenarnya selain REST dan RESTful, ini ada lagi, ada SOAP API, SOAP, ada GraphQL, ada gRPC, ada Falcor, ada JSON RPC, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi. OData juga salah satunya. Jadi kalau misalnya kita mempelajari backend, pelajari utamanya pertamanya itu adalah RESTful API. Karena apa? Rata-rata untuk website zaman sekarang itu menggunakan RESTful API gitu. Kalau misalkan ada nggak yang lain yang pakai, ya kayak tadi GraphQL, itu API yang dikembangin sama Facebook. Terus habis itu ada gRPC, ada gRPC remote procedure call gitulah. Itu dikembangin oleh Google, itu banyak macam-macam. Falcor ini yang ngembangin Netflix. Jadi banyak perkembangan-perkembangan dari metode seperti ini yang dimana memang teman-teman bisa pelajari. Cuman yang utama atau yang pertama dipelajari dalam struktural arsitektur, coba pelajari yang namanya ini, RESTful API. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa apa aja sih yang bisa kita pelajari atau populer nih zaman sekarang untuk di backend. Yang pertama, Node.js. Node.js ini dibilangnya mudah karena banyak yang senang, banyak yang suka, dan banyak yang bilang ini tuh mudah karena apa? Basicnya itu adalah JS, JavaScript, yang dimana dia itu menggunakan v8 dari Google yang memungkinkan developer untuk menggunakan JavaScript sebagai pemrograman backend. Nah, tadi kan kita membahas JavaScript ada di front end, tapi JavaScript ini dengan menggunakan Node.js kita bisa pakai menjadi di backend gitu. Keunggulannya Node.js itu tuh terkenal karena metode asinkronusnya yang memungkinkan banyak operasi berjalan secara bersamaan. Jadi bikin dia itu menjadi efisien untuk aplikasi yang membutuhkan respon yang cepat, seperti contohnya chat, notifikasi, ya itu. Kemudian keunggulan yang kedua yang paling banyak banget orang seneng itu adalah yang namanya NPM atau Node Package Manager. Jadi NPM ini contohnya tuh kayak gini. Kita punya, kalau misalnya kita ngoding, kita tuh pasti ngoding bikin sesuatu. Ini bikin apa nih? Fitur notifikasi gitu ya. Oke, nah tapi pas lagi kita cek di NPM, kita cari, itu tuh udah ada. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya codingan kita bisa kayak misalkan 40 baris, 50 baris, cuman menggunakan NPM, hanya satu baris kita panggil, that's it. Udah langsung ada gitu. Salah satu fitur yang paling saya senang juga ada nama modul atau di NPM ini yang namanya validator. Validator ini digunakan untuk ngecek dia itu valid enggak gitu. Valid apa nih? Kayak contoh nih, kita menggunakan validator untuk ngecek dia itu email atau bukan, dia itu nomor telepon atau bukan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita bikin sebuah fungsinya, itu tuh logiknya akan panjang. Contoh kayak misalkan email deh. Email itu ada alamat depannya. Seperti contoh kayak misalkan saya nih Aditya, habis itu yang kedua ada @-nya,
terus habis itu ada domainnya kemana, kayak misalkan Gmail, terus habis itu ada .com-nya. Nah itu yang harus dicek apakah untuk melihat dia itu benar sebuah email atau bukan. Karena apa harus dicek satu-satu ya, karena bisa jadi ada yang menggunakan yahoo.co.id, ada yang menggunakan namanya itu Aditya underscore apa, terus ada yang dia itu bukan gmail.com tapi yang lain, banyak gitu ya. Itu harus dicek satu-satu. Nah logiknya itu kalau misalnya kita bikin sebuah function untuk pengecekan email itu akan panjang. Kayak tadi, dia itu yang pertama ada ininya enggak, yang kedua ada ininya enggak, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan menggunakan validator yang dimana dia itu ada di npm dan npm ada di Node.js, itu cuma kita pakai validator.isEmail dalam kurung emailnya, udah gitu doang. Nanti keluarnya dia itu langsung true atau false. That's it. Sesimpel itu, dan itu yang menyenangkan. Itu jadi Node.js ini salah satu bahasa pemrograman yang memang orang-orang tuh seneng gitu, karena udah ya bahasanya menggunakan JavaScript, nggak perlu belajar yang baru lagi. Habis itu sampai sekarang masih dikembangkan, dan kemudian ada npm-nya itu yang sangat membantu sekali developer. Jadi nggak perlu kita benar-benar murni create code from the scratch dari nol plek-plek gitu, enggak. Tapi kita bisa dibantu oleh banyak orang. Nah ini adalah salah satunya dari backend language. Yang kedua ada Python. Python ini bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dimana memungkinkan developer dari non-IT. Ini contoh nih, ada teman-teman yang jurusannya bukan IT, bukan developer. Dulu pernah ngobrol sama teman saya yang kuliahnya itu di akuntansi, dan habis itu dia tiba-tiba ngontek nanyain, bro ini logika yang ini gimana gitu. Nah kok dia ngoding gitu kan, padahal dia akuntansi, dan ternyata memang di jurusannya dia itu mempelajari Python. Tujuannya apa gitu kan. Saya mikir awalnya seperti itu, ngapain akuntansi coding, dan ternyata Python ini membantu mereka untuk membuat tampilan grafikal dari sebuah data gitu. Orang yang non IT itu bisa mempelajari Python dengan mudah. Nah, umumnya Python itu menggunakan dua framework. Yang pertama ada Django, jadi framework yang kuat dan lengkap untuk aplikasi basis Python, yang dimana dia terkenal dengan security dan kemudahannya dalam pengelolaan database. Kemudian ada juga yang Flask. Jadi Flask ini framework yang minimalis, yang memberikan fleksibilitas lebih untuk membangun aplikasi dengan cepat. Tuh. Nah, terus kalau misalnya saya mempelajari Python, mendingan mana, Django atau Flask gitu? Bebas, kurang lebih sama aja. Utamanya adalah Python. Terus kemudian untuk backend language yang ketiga itu ada PHP. Teman-teman yang SMK rata-rata nih pasti udah belajar nih PHP. Wih, bahasa gue nih PHP, apalagi Laravel. Jadi PHP ini adalah bahasa pemrograman server side yang populer emang, terutama biasanya dipelajari di teman-teman yang SMK jurusan RPL, PPLG dan lain sebagainya. Jadi aplikasi ini membutuhkan integrasi dengan MySQL atau PostgreSQL. Nah kalau Laravel sendiri ini adalah framework dari PHP yang menyenangkannya itu adalah dia itu menyediakan banyak fungsi built-in untuk security, validasi, dan manajemen database gitu. Jadi PHP juga termasuk salah satu yang memang bisa digunakan untuk belajar backend awal-awal. Kemudian yang keempat ada ini, Ruby on Rails. Jadi kalau misalkan kok kalau orang-orang yang tahu gitu ya ngoding, kok tiba-tiba Ruby on Rails gitu. Nah masalahnya Ruby on Rails ini adalah salah satu bahasa Ruby yang arsitekturnya itu sangat efisien dan mendukung banget untuk MVC, Model View Controller. Ini menyenangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih bikin sebuah program gitu ya, rata-rata developer tahu, oke, udah bikin program, kita bundling, tapi yang di bundlingnya itu kan hanya si codingan si programnya aja, database-nya belum termasuk nih. Berarti gimana? Ya udah, database-nya harus kita installin. Contoh kayak misalkan apa nih? Kita pakai MySQL. Oke, di MySQL ini ada table apa aja? Ini kita inputin, kita create satu-satu, atau kita bikin compilernya kayak ada export, dan habis itu diimport nanti di sananya. Bisa nggak? Bisa. Oke, tapi kalau misalnya kita pakai MVC itu model view controller yang dimana di dalam modelnya ini adalah setting untuk si database. Kita tanpa ada database-nya gitu, tanpa ada table-nya, itu tuh bisa kita jalankan. Kita cukup running, dia deteksi table-nya belum ada, langsung dibuatin struktur dan lain sebagainya, itu udah dibuatin gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita mau membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Ruby on Rails ini, sebenarnya instalasi awalnya akan lebih mudah gitu. Nah itu adalah bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman bisa dicoba untuk dipelajari. Kemudian kita dalam backend itu juga harus mempelajari yang namanya ini
database. Ini nggak kalah penting nih. Database ini adalah tools yang digunakan untuk menyimpan data gitu. Dan yang dimana database ini terbagi menjadi 3 jenis. Pertama ada RDBMS. RDBMS ini adalah Relational Database Management System. Contohnya ada MySQL, kemudian ada PostgreSQL dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan RDBMS ini menggunakan table untuk menyimpan data serta bahasa SQL untuk mengelola dan mengambil datanya. Gitu. RDBMS ini punya ACID component yang dimana karakteristik ACID itu ada atomicity, ada konsistensi, ada isolation dan durability, yang dimana dia itu menjamin data tersimpan secara konsisten, terutama untuk transaksi yang kompleks. Jadi kayak misalnya bikin aplikasi perbankan nih rata-rata pasti pakai RDBMS. Itu. Nah, selanjutnya setelah RDBMS ada yang namanya NoSQL database. Nah, kalau misalkan NoSQL database seperti yang tadi MongoDB, Redis, Firebase dan lain sebagainya. Yang dimana kalau misalkan dokumennya sendiri itu NoSQL khususnya database seperti MongoDB itu menggunakan dokumen untuk menyimpan data dalam format JSON yang membuatnya lebih fleksibel. Penggunaannya ini cocok untuk aplikasi yang kebutuhan datanya itu cepat berubah atau terstruktur, fleksibel seperti medsos atau e-commerce. Kemudian yang ketiga ada ini ORM, Object Relational Mapping. Jadi ORM ini adalah teknik yang memungkinkan developer menggunakan code untuk interaksi dengan database. Contohnya seperti SQLize atau SQL Alchemy itu untuk Python, SQLize itu untuk Node.js itu juga bisa. Nah, ORM membantu mengurangi kompleksitas SQL dan mengelola database menggunakan bahasa pemrograman yang sama dengan aplikasi backend. Gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi kita nih sebagai developer itu di dalam pembahasan database kita suka ditanya, bro kita mau bikin nih aplikasi ini, database-nya apa? Gitu. Nah ini yang pertanyaan yang suka bikin dibilangnya jadi jebakan sih. Karena apa? Terkadang kita itu memberikan opsi yang hanya karena kita tahu. Contoh nih, ini kita mau bikin aplikasi e-commerce, database-nya apa? MySQL aja Pak. MySQL itu adalah database RDBMS yang cocok untuk skala kecil seperti aplikasi perpustakaan, aplikasi pendataan karyawan dan lain sebagainya itu masih cocok. Tapi kalau misalkan untuk data yang cepat berubah dan lain sebagainya ini nggak cocok gitu. Karena apa? Kecepatan dan kompleksitasnya itu yang nggak akan bisa membuat dia itu jadi lebih baik dibandingkan yang lain. Gitu. Jadi bagus yang mana itu tergantung dari desain si database-nya gitu. Jadi harus dicek lagi nih, kira-kira apa yang cocok gitu. Nah, kemudian di dalam backend ini juga kita pasti akan membahas tentang security. Nah, kalau misalkan security di web developer itu sebenarnya mencakup beberapa hal yang umumnya digunakan nih. Contohnya apa aja? Kayak misalnya pertama, autentikasi. Autentikasi ini biasanya yang paling sering digunakan ada dua. Ada token base, ada juga OAuth gitu. Nah, kalau misalkan token base itu sistem autentikasi di mana server ini memberikan token yang harus disertakan di setiap request setelah user ini berhasil login. Contoh yang paling populer itu adalah JWT atau JSON Web Token. Jadi pas lagi login, tokennya itu disimpan gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada OAuth, yang dimana standar autentikasi yang memungkinkan si aplikasi itu mengakses data pengguna dari aplikasi pihak ketiga. Contohnya kayak misalkan login via Google kayak gitu, atau login menggunakan Facebook dan lain sebagainya. Nah, terus yang pasti sih best practice-nya sendiri kalau misalkan di dalam security itu ada hashing password. Jadi kalau misalkan nih teman-teman masih menyimpan password langsung ke dalam database, nah itu salah. Harus dilakukan hash. Itu hash itu tuh kayak misalkan membuat si teks dari password itu menjadi random nanti pada saat disimpan di dalam database. Contoh dari hashing itu bisa pakai Bcrypt atau Argon untuk menyimpan password secara aman. Kemudian ada input validation yang memastikan data yang diterima server itu adalah data yang diharapkan. Terus habis itu untuk best practice yang selanjutnya ada SSL atau TLS encryption, yang dimana dia itu kalau misalnya teman-teman tahu ada HTTPS. Nah, HTTPS itu adalah SSL dan TLS encryption, yang dimana dia mengenkripsi data yang dikirim untuk menjaga antara server dengan klien agar si data itu tetap aman gitu. Terus di backend kita juga harus mempelajari tentang yang namanya ini API. API ini atau Application Programming Interface ini tuh sebenarnya adalah protokol yang digunakan untuk dari setiap aplikasi ini bertukar data. Contohnya kayak misalkan kalau di API itu ada ini REST API. REST API itu memungkinkan aplikasi untuk komunikasi dengan server menggunakan HTTP yang biasanya digunakan untuk mengambil atau manipulasi data dari server. Kemudian ada juga contohnya menggunakan ini
GraphQL. Dia alternatif dari REST untuk API yang memungkinkan klien untuk menentukan data yang dibutuhkan. Jadi mengurangi jumlah data yang dikirim dari server gitu. Jadi ada pembatasan. Terus ada lagi yang namanya WebSocket. Ini protokol yang digunakan untuk melakukan komunikasi yang memungkinkan interaksi real time antara klien dengan server. Contoh kayak misalkan aplikasi chat, aplikasi untuk yang fitur notifikasi itu menggunakan WebSocket. Itu. Jadi kalau misalnya di API sendiri coba dipelajari adalah 3 itu. Tapi kalau misalkan yang belum paham tentang API, nah API ini sebenarnya apa sih gitu? Kenapa sih harus mempelajari API? Paling gampang itu kita ngebahas tentang ini, Tokopedia. Ada Tokopedia. Tokopedia dengan GoPay itu adalah perusahaan yang berbeda, punya aplikasinya masing-masing. Ada Tokopedia, ada GoPay. Tapi pas lagi kita melakukan pembayaran dengan menggunakan GoPay di belanja Tokopedia, itu nggak perlu buka aplikasi GoPay gitu. Nah itu bisa terjadi karena apa? Karena API. API-nya itu apa aja yang dikasih tahu, kayak misalkan nih contohnya si Tokopedia bisa dapetin jumlah saldonya kita. Terus habis itu pas lagi kita melakukan pembelanjaan, nanti secara otomatis tuh tersimpan datanya telah belanja di Tokopedia dengan jumlah berapa, kayak gitu itu juga ada gitu. Nah itu bisa terjadi karena ada API. Nah kalau misalkan itu bisa terjadi, berarti hal tersebut dapat dilakukan dari cross server atau cross web gitu ya, atau cross application. Yang satunya Tokopedia, yang satunya GoPay. Dan ini memang membantu sekali untuk di zaman sekarang nih, kita punya kayak tadi, kita punya saldonya di GoPay. Terus habis itu ya pembayaran bisa pakai GoPay nggak? Bisa. Jadi yang hal-hal seperti itu yang akan mempermudah. Nah, tujuannya apa? Salah satunya itu adalah melindungi datanya. Jadi kalau misalkan Tokopedia mengakses GoPay, GoPay itu bisa memilih, saya bisa ngirim dan nerima data apa aja. Itu. Contoh nih kayak misalnya di GoPay udah ada data-data pribadi kita seperti KTP dan lain sebagainya, itu tidak akan Tokopedia dapatkan gitu, karena seharusnya tersimpan dengan aman, dengan secure di database-nya GoPay gitu. Jadi nggak bisa diterima oleh si Tokopedia. Nah itu tujuannya adalah untuk itu. API itu adalah jembatan yang dimana digunakan untuk bisa menentukan apa yang mau dikirimkan dan apa yang mau diterima gitu. Nah selanjutnya kita juga kalau misalkan di back end itu perlu juga untuk mempelajari dari security-nya, itu ada ini DevOps-nya. Jadi dalam konteks back-end development, DevOps ini merupakan pendekatan yang tujuannya itu untuk mempercepat, optimasi, dan meningkatkan kualitas pengembangan serta penerapan aplikasi back-end. Jadi DevOps ini memungkinkan kolaborasi yang penting antara tim developer dengan tim operations ya nanti. Sehingga aplikasi back-end itu nanti dapat berjalan lebih stabil, aman, dan mudah untuk diperbaharui. Contohnya kayak misalkan dari DevOps ini yang perlu dipelajari apa? Kayak misalkan ini, containerization. Nah, containerization ini mungkin teman-teman yang ngoding rada bingung ini apa ya gitu. Tapi kalau misalnya saya nyebutin Docker, beberapa pasti tahu, oh Docker gitu ya. Jadi Docker ini memungkinkan aplikasi dan semua dependencies-nya itu untuk dikemas di dalam satu kontainer yang dapat dijalankan di mana saja. Jadi ini memudahkan deployment dan pengelolaan aplikasi di berbagai lingkungan gitu. Jadi contohnya kayak kita buat exe-nya lah gitu. Kayak misalnya kita pas lagi klik 2 kali dia install kayak gitu. Nah, itu adalah menggunakan salah satunya menggunakan Docker. Terus kemudian DevOps juga harus mengetahui tentang CI/CD. CI itu adalah continuous integration dan CD itu adalah continuous deployment. Jadi CI/CD ini membantu dalam otomatisasi dari pengujian dan deployment dari si aplikasi. Contohnya kayak misalkan Jenkins, GitLab CI, ada juga GitHub Action yang membantu untuk memastikan perubahan code itu selalu diuji dulu dan siap untuk dipublish gitu. Dan kemudian untuk di DevOps ada Cloud Service. Nah, Cloud Service ini seperti AWS, Google Cloud, Heroku itu menyediakan infrastruktur yang dapat diskalakan nih untuk aplikasi backend. Layanan Cloud Service kayak gini sering digunakan untuk penyimpanan data, database, dan layanan hosting. Ini contoh kayak gini. Saya pernah mendevelop sebuah aplikasi yang dimana penyimpanan data terutama untuk gambar gitu ya, itu saya simpan di dalam database AWS. Jadi user yang akan mengakses aplikasi saya itu ngambil gambarnya itu dari AWS, bukan dari server gitu. Hal ini memungkinkan kita nih untuk mengurangi load dari si servernya kita. Ngirimin data gambar itu kan sebenarnya termasuk yang besar ya, loadnya lumayan tinggi. Jadi kalau misalkan kitanya simpan dia di dalam cloud, itu mengurangi beban dari si servernya kita. Itu oke, jadi itu adalah
back-end development. Nah, kita ulangi sedikit. Jadi back-end development kita harus mempelajari tentang server and client, database, HTTP, dan RESTful API. Kemudian untuk bahasanya sendiri, coba untuk mempelajari yang namanya Node.js, Python, PHP, dan Ruby on Rails. Coba untuk pelajari. Nanti kalau misalkan udah tahu yang cocok, baru dalami. Kemudian di dalam backend juga kita harus mempelajari database seperti contohnya RDBMS, seperti MySQL dan Postgre. Ada NoSQL seperti MongoDB, Redis, Firebase dan lain sebagainya. Dan ada ORM gitu, seperti Sequelize dan SQL Alchemy. Kemudian untuk security kita harus mencoba untuk mempelajari autentikasi, di mana best practice-nya ini ada hashing, input validation, dan SSL. Kemudian dalam backend development kita juga harus mempelajari API. Contoh API itu ada REST API atau RESTful API, ada GraphQL, dan ada WebSocket. Serta di akhir itu juga kita coba untuk mempelajari DevOps dari si backend seperti containerization, CI/CD, dan cloud service. Gitu. Nah, ini adalah backend. Lebih banyak ya dari frontend, kurang lebih sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita udah terjun, tidak semuanya perlu kita pahami. Contohnya kayak misalkan backend language nih, nggak perlu kayak kita pelajari empat-empatnya, enggak. Cuman kita ketahui aja mana yang cocok sama kita. Nanti kalau misalnya udah, baru kita dalamin salah satu itu. Nah, itu dari si backend. Selanjutnya kita bahas tentang full stack. Full stack sendiri nih sebenarnya ada yang pernah ngomong kayak gini, wah gila, berarti full stack development tuh gila dong dari depan sampai ke belakangnya gitu. Keren banget dong full stack development tuh.